Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di pagi yang indah ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan waktu, ruang, dan kesempatan bagi kita. Sehingga kita boleh berada lagi di hari yang baru 3 Juni 2023. Melalui channel YouTube Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Sebelum kita melangkah melaksanakan tugas tanggung jawab, kita diajak untuk bersaat teduh melalui renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, kembali lagi kami datang menghadap kekudusan-Mu. Seraya kami menaikkan, mempersembahkan ucapan syukur dan terima kasih. Sebab sesungguhnya kami boleh merasakan dan mengalami kasih, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan. Kami boleh terpelihara dan selamat, menikmati lagi hari yang baru, hari yang ketiga di bulan Juni di tahun 2023. Ya Tuhan, sebelum kami melangkah melakukan berbagai aktivitas, tugas, tanggung jawab kerja, pelayanan, dan pengabdian kami rindu agar supaya kehidupan kami semakin dituntun, dihantar dalam pengenalan akan Engkau. Karena itu kami membuka diri, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman itu adalah kekuatan bagi kami. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah pedoman. Ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai kami, agar supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sahabat renungan harian keluarga di mana saja berada. Firman Tuhan di sepanjang hari ini 3 Juni 2023 terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Dari pembacaan ini, dalam ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, maka tema perenungan kita adalah Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah kasih karunia Allah bagi para rasul dalam rangka untuk menyampaikan, memberitakan, mengabarkan kabar sukacita, Injil keselamatan bagi banyak orang. Dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti. Dan itu semua karena otoritas kuasa kasih Tuhan dinyatakan dan diberikan bagi para rasul. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peristiwa Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus adalah peristiwa penggenapan janji Allah bagi semua umat kepunyaannya yang diutus untuk menyampaikan kesaksian tentang karya dan perbuatan kasih setia, tentang karya daripada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang bekerja
di setiap kehidupan yang dijalani oleh orang percaya. Untuk itu peristiwa Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus ditandai dengan kesaksian lewat perkataan yang disampaikan baik oleh para rasul maupun oleh orang-orang percaya yang menerima Roh Kudus. Sekaligus orang percaya dalam pertolongan Roh Kudus akan disanggupkan, akan dibimbing, dihantar untuk melakukan tugas panggilan gereja, namun juga tugas panggilan pengabdian di tengah-tengah masyarakat dalam ketulusan, dalam kejujuran, ketaatan, dan kesetiaan. Bahkan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita orang percaya untuk berkata-kata sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Dan orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah mereka yang mampu tampil dalam identitas atau jati diri yang dapat dikenal kehadirannya untuk membawa pengaruh yang positif, yang membangun, yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat tanpa memandang status, golongan, ras, dan agama dalam kepelbagaian serta kemajemukan yang ada dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sebagai gereja, keluarga Kristen, kita pun dituntut agar supaya tetap teguh, tidak goyah. Sebab Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, telah mengaruniakan Roh Kudus untuk terus membimbing, menuntun, dan menolong kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Dan karena itu pula, dalam setiap perayaan ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta, kita senantiasa dipanggil untuk terus berada sebagai satu, arak-arakan orang percaya, terus bersaksi bahwa peristiwa ketuangan Roh Kudus adalah peristiwa yang selalu ada dalam penyertaan, ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan karena Roh Kudus itu adalah Dia Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Karena itu, sebagai gereja orang percaya, kita terus dipanggil, diingatkan, disadarkan bahwa peristiwa Roh Kudus adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Dan itu bukan perbuatan daripada manusia atau kuasa daripada manusia, tetapi benar-benar kuasa dari Dia yang berkuasa dalam kehidupan ini. Roh Kudus senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu dalam iman percaya pada Kristus Yesus, mari kita terus menghayati setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalamnya peristiwa Roh Kudus itu sebagai karya Tuhan Allah yang selalu membimbing dan menuntun kita sebagai gereja orang percaya. Kiranya melalui perayaan atau peristiwa ketuangan Roh Kudus akan semakin meneguhkan iman dan memotivasi baik kita sebagai pribadi, baik kita sebagai satu persekutuan orang percaya, keluarga Kristen, untuk menyaksikan dan melakukan kehendaknya agar namanya, nama Tuhan Allah dalam Kristus Yesus semakin dimuliakan. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua ketika kita melakukan kehendaknya kini di sini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus,
melalui momentum perayaan ketuangan Roh Kudus. Sebagai gereja orang percaya kami semakin dituntun, diperlengkapi, dan dikuatkan agar supaya terus dan semakin setia melakukan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami tetap teguh sekaligus terus merespons tentang kasih-Mu itu dalam tugas panggilan pelayanan. Dan kami pun meyakini bahwa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itulah yang terus menghantar agar supaya kami semakin setia dalam menyampaikan, memberitakan kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Sebagaimana orang-orang yang menyaksikan tentang peristiwa ketuangan Roh Kudus yang heran, takjub, maka kiranya juga dalam perjalanan kehidupan ini kami semakin diperlengkapi untuk mewartakan perbuatan yang sudah Engkau berikan baik bagi orang percaya maupun bagi para rasul. Dan kiranya kami sebagai gereja masa kini terus memberitakan dan menyaksikan peristiwa ketuangan Roh Kudus itu dalam kehidupan beriman kami kini di sini dan sampai selama-lamanya. Karena itu ya Tuhan, pakailah kami semua sebagai alat-Mu agar supaya dalam ketekunan, dalam ketaatan kami terus memberi diri dan mengabdikan diri melayani Engkau. Karena itu semua kami yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru, baik para pendeta, para diaken, para penatua, bahkan semua yang ada di Gemim Bukit Muriati Kalabaru ini, terus memberi diri kami melayani Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Roh Kudus daripada-Mu terus membimbing dan menuntun kami. Karena itu pakailah kami semua sebagai alat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Baik kami dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia, dari kolom 1 sampai kolom 29, kiranya tetap ada dalam penyertaan dan ada dalam pemberkatan Tuhan. Bagi mereka yang selalu memberi diri dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam tugas panggilan pelayanan, baik mereka sebagai tim multimedia, sebagai komisi kerja, sebagai panitia yang ada, teristimewa dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab pembangunan Wale Bumotik Pastori 3, kantor wilayah, kantor jemaat, dan gedung serbaguna. Tuhan tetap pakai mereka panitia agar supaya mereka pun dengan gigih, dengan penuh ketabahan, dengan penuh dedikasi yang tinggi tetap memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan pembangunan tersebut. Dan biarlah segala sesuatu yang sudah sedang sementara dilakukan, dikerjakan, boleh terlaksana sesuai dan tepat pada waktu yang Tuhan beri. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Seluruh keadaan kehidupan kami, baik kami sebagai pegawai gereja, kostor, komisi-komisi kerja, bahkan juga mereka yang selalu setia dalam tugas panggilan pelayanan di dalamnya Panji Yosua, kami pun tetap taruh dalam penyertaan, dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan.
Bapa di sorga, inilah doa permohonan, ucapan syukur kami. Kami sampaikan kepadamu, berimankan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya kita semua semakin tekun, semakin taat, dan semakin enjoy dan eksis dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita hari ini dan seterusnya. Shalom, Tuhan memberkati.